Bu Vivit, aku nggak bisa ngerekam ya karena hostnya Bu Vivit. Yang rekam Bu Aryani, Bu. Oh ya wes. Tapi saya ngerekamnya pakai Pastun. Kalau pakai Zoom-nya nggak bisa kan, saya bukan host. Ya, Soalnya Iya. kan nanti hostnya dilempar lagi ke Bu Deno. Nanti apa saya masih bisa ngerekam sampai nggak apa-apa, selesai? sama aja pakai Pastun, aman kok. Faston aja, faston Ya. aja. Aduh Pak Heri mana nih ya? Nanti aku nggak Telepon aja nyampe kali ini. ya. Mulai lagi aja, nggak? Mulai dulu aja daripada waktunya nanti habis. Loh, Pak Heri belum ada ini. Kan nanti bisa nyusul, Bu. Nggak. Oh ya wes ya, oke, mulai. Kita mulai aja ya. Oke, kita mulai acara pada siang hari ini. Sudah siap Bu Deno dan Bu Aryani ya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk membuka acara pada siang hari ini secara Islam ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Deno Kustini dan juga Ibu Aryani Kusumaningrum ya. Juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saat ini tengah ada di room kami. Juga Ananda yang saat ini juga ikut meramaikan acara pada kesempatan siang hari ini. Luar biasa sekali karena saat ini kami tampil yang dinaungi oleh VCT Batch 8 Grup 95J Kelompok Penugasan 2. Dan ini dia satu yang harus saya informasikan, yaitu ingin memperkenalkan dua orang teman saya yang luar biasa, yaitu presenternya yang akan menjelaskan berbagai informasi hari ini berkaitan dengan belajar mudah dan cepat membuat presensi melalui Google Form, yaitu Ibu DRA Deno Kustini MSI. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Sidoarjo. Kemudian juga moderatornya ada Ibu Aryani Kusumaningrum STPMM dari SMK Negeri 13 Malang. Sebelum diberikan kesempatan kepada Ibu Aryani untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini, ingin mengingatkan sekali lagi untuk yang saat ini ada di room, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga Ananda, untuk menonaktifkan voice-nya atau meng-mute voice-nya, aktivitas bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang belum di-mute, Ananda mungkin bisa dibantu ya, David Setiawan untuk ya. Oke. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung dilemparkan ketika ada sesi tanya jawab yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Aryani Kusumaningrum. Baik, kepada Ibu Aryani dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan salam sejahtera. Baik, siang Ya. hari ini alhamdulillah cerah ya kalau saya di Kota Malang. Perkenalkan dulu, saya Aryani Kusumaningrum STP dari SMK Negeri 13 Malang. Hari ini saya sebagai moderator, saya akan bersama-sama mendampingi Ibu Deno Kustini sebagai pemateri pada pelaksanaan VCT ini. Tentunya perlu saya bacakan dulu judulnya. Hari ini menarik sekali. Yang akan dibahas adalah belajar mudah dan cepat membuat presensi melalui Google Form. Baik, sebelum kita masuk ke acara, di mana nanti Bu Deno akan memaparkan materinya, perlu saya bacakan dulu ya. Jadi, tetapi sebelumnya, agar semakin berkah ini ya acara kita, maka kita mulai dulu acara siang hari ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih bagi para audiens, Bapak, Ibu, dan Ananda. Perlu saya bacakan dulu profil pembicara hari ini. Beliau adalah bernama Ibu Deno Kustini.
Sampai hari ini beliau aktif sebagai seorang pengajar di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Dan luar biasa ini Ibu satu ini ternyata beliau ini mengampu ya teknik isolasi tenaga listrik gitu. Luar biasa ya. Saya aja takut sama listrik, ini malah ahlinya. Beliau ini lahir di Surabaya 53 tahun yang lalu. Pendidikan beliau terakhir adalah S2 konsentrasi kebijakan pendidikan. Dan wow, ternyata luar biasa ya, Bu Denok Kusuni ini adalah seorang instruktur nasional K13. Dan beliau juga menulis buku pelajaran yang sudah ber-ISBN. Judulnya adalah Pekerjaan Dasar Elektromekanik yang ditulis tahun 2018. Baik, supaya kita tidak tambah semakin penasaran, biar kita semakin tahu pengetahuan apa yang akan diberikan oleh Bu Denok Kusini, maka saya persilakan kepada Ibu yang cantik ini untuk memulai presentasinya. Mangga Ibu, silakan. Terima kasih Bu Aryani selaku moderator dan Bu Dwi Novita sebagai host, dan Ananda serta Bapak Ibu guru yang hadir di Zoom meeting ini. Saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung, dan terima kasih atas partisipasinya di Zoom meeting VCT batch 8 ya. Pada hari ini saya akan memberikan pemaparan online recruitment dengan konsentrasi pada pembuatan presensi melalui Google Form yang mudah dan cepat. Pada prinsipnya, tidak pada proses rekrutmennya, tapi bagaimana mengoptimalkan penggunaan form online. Misalnya untuk rekrutmen, untuk pendaftaran, atau presensi. Saat ini kita akan fokus untuk pembuatan presensi melalui Google Form. Nah, ini bukan hal yang beda, ya, khususnya bagi Bapak, Ibu, guru, atau Ananda yang sebagian besar sering membuat atau menggunakan platform apapun ya, terlebih siswa yang selalu mengisi daftar hadir pada saat PJJ. Ini pasti kalian Ananda semuanya selalu mengisi daftar hadir menggunakan form yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint. Sudah kelihatan, Bu? Belum, Ibu. Sudah? Belum, mungkin masih loading ya. Oh iya. Sudah, Bu Aryani? Belum? Belum. Oh, aduh. Belum, Bu? Belum, Ibu. Mesti kendalanya di sini. Share screen ya. Share screen, ini saya pilih multiple prinsipan, ya. Ya, Bu Aryani? Ya. Multiple prinsipan ya. Di share screen langsung klik aja Langsung yang mana klik mau file. yang di-share. Oh, ini. Oke. Sudah kelihatan ya? Baik, alhamdulillah sudah kelihatan. Ya, saya zoom dulu. Oke, ya. Ini jadi kita mengoptimalkan Google Form ya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu dan Ananda, platform online yang tersedia apa saja. Yang pertama adalah Google Form. Aplikasi ini langsung dikembangkan oleh Google. Sedangkan Google Form ini diakses secara gratis dengan syarat pengguna punya akun Google melalui Gmail. Yang kedua adalah Microsoft Form. Dikembangkan langsung oleh Microsoft, ya. Dikembangkan langsung oleh Microsoft gratis, ya. Syaratnya punya Microsoft ID ataupun Outlook yang dibuat secara mandiri. Yang ketiga adalah Zoho Form. Nah, Zoho Form ini ada developernya tersendiri. Sedangkan tipe yang keempat adalah tipe form full berbayar, jadi berbeda dari sisi estetika yang bergerak secara dinamis. Ya. Untuk Zoho dan tipe form ini memang sedikit berbeda karena dua aplikasi ini berbayar. Biasanya jarang yang menggunakan adalah biasanya Google Form atau Microsoft Form. Microsoft 365 itu. Ya.
Nah, Halo? VCT kali ini mengapa kita harus membuat Google Form, ya? Yang pertama adalah penggunaannya mudah, akses mudah dengan akun Google, tampilan bisa diatur sedemikian rupa sehingga formulir ini ketika diakses orang lain terlihat profesional. Ya. Kemudian analisis respon, ya, analisis respon ringkas secara otomatis. Dari sini bisa mengetahui secara pengisian dari responden. Kemudian kalau menggunakan kuis, ini bisa langsung lihat soal mana saja yang bisa dianalisis dari Google, ya. Misalnya ada kesalahan, bisa langsung diperbaiki. Google Form ini yang keempat adalah cold base, ya. Cold base di sini jadi semuanya berbasis cold atau awan penyimpanannya sehingga cukup mengamankan local drive yang ada di PC. Nah, walaupun Microsoft Form tersebut cold base, hanya ketika kita mengambil atau mengakses hasil isian dari responden, maka kita langsung diarahkan mendownload Excel dan langsung tersimpan di Google Drive. Sedangkan Google Form ekspor responnya yaitu dalam bentuk spreadsheet. Dalam bentuk spreadsheet yang secara otomatis ini masuk ke Google Drive. Jadi tidak perlu download ke local drive. Tools utama yang terdapat di dalam Google Form ini ada 6. Ya. Kalau kita perhatikan yang pertama yaitu lingkaran bulat dengan tanda positif, ya. Ini membuat pertanyaan baru. Kemudian yang di bawahnya itu ada kertas lipat bertanda panah masuk. Jadi kalau kita sudah pernah buat form dan ingin buat form baru dengan sedikit perubahan, bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian TT, ini adalah menambahkan judul dan deskripsi atau icon text. Ya. Kolom deskripsi ini sangat berguna terutama jika ingin menuliskan kata dalam jumlah panjang sampai beberapa paragraf sehingga bisa memanfaatkan tombol enter dan paragrafnya bisa terlihat. Kemudian di bawahnya ada gambar kotak, itu ada seperti gunung ya, ini untuk menambahkan gambar baik melalui local drive maupun melalui cold. Yang di bawah yaitu menambahkan video. Nah, menambahkan video di sini bisa melalui dari local drive, kemudian dari Google Drive, atau dari YouTube secara langsung. Kemudian yang paling bawah sendiri, ini adalah ikon seperti balok bertumpuk, ini adalah untuk menambahkan section atau bagian fungsi. Mungkin pernah kita lakukan ketika mengisi formulir entah dari mana, misalnya ada pertanyaan, jawabannya ya dan tidak. Ketika kita menjawab ya, maka kita diarahkan ke ada tulisannya next misalnya. Kalian harus atau Bapak Ibu guru harus mengeklik next. Nah, dari next itu maka akan muncul pertanyaan baru lagi. Ya, begitu juga dengan jika kita menjawab tidak, maka akan terjadi hal seperti itu. Ada next lagi. Maka inilah yang harus dibuat dengan menggunakan ikon seperti balok bertumpuk ini atau menambahkan section. Kemudian penjelasan yang terakhir yang ada di dalam Google Form itu adalah bentuk atau jenis pertanyaan. Ya, yang pertama adalah jawaban singkat. Jawaban singkat ini untuk pertanyaan yang butuh jawaban singkat atau tidak panjang. Kemudian paragraf kalau kita menginginkan jawaban dari pertanyaan itu panjang berparagraf-paragraf maka kita klik paragraf. Yang ketiga adalah pilihan ganda, ya. Pilihan ganda itu dipilih salah satu. Kemudian kotak centang. Kotak centang itu kita bisa kalau kita menginginkan isiannya itu lebih dari satu pilihan maka kita menggunakan kotak centang. Sedangkan drop down sama prinsipnya dengan centang, bedanya drop down ini kita klik dulu tombol panahnya baru pilihannya akan muncul. Kemudian skala linier biasanya untuk survei kepuasan, ya. Kemudian kisi pilihan ganda.
Untuk isi pilihan ganda, ya, ini pengisian dari pilihan ganda, tapi banyak sekaligus. Jadi tergantung dari kebutuhan. Ya. Kemudian petak kotak centang sama seperti centang yang ini, satu ini, hanya saja di sini kotaknya banyak, artinya nanti dari centangan-centangan itu jumlahnya lebih banyak, ya, lebih banyak. Kemudian tanggal dan waktu, ya. Yang terakhir adalah upload file. Nah, upload file ini terutama untuk menggunakan akun Google atau Gmail yang free, maka sangat disarankan ketika memanfaatkan fitur dari upload file yang diminta, upload diusahakan menggunakan file yang paling kecil. Karena akun Google yang free ini hanya bisa menyimpan di Google Drive dengan kapasitas penyimpanan sekitar 15 GB. Jika terlalu besar, maka proses uploadingnya memakan waktu, tapi keterbatasan ini tidak akan dialami jika menggunakan akun G Suite. Ya. Kapasitas penyimpanan di Google Drive-nya itu unlimited. Nah, inilah Bapak Ibu dan Ananda sepintas penjelasan saya. Saya akan memberikan, kita praktekkan langsung ya. Kita praktekkan langsung bagaimana sih membuat Google Drive. Ya, Google Drive, Google Form. Ya. Enggak kelihatan, Bu, ini. Bentar. Ini ditutup dulu, Bu, yang share screen yang ini. Oh, ini tutup ya. Ya. Oke, sudah. Sekarang Sudah, Bu silakan Aryani. ditampilkan Google Form yang akan dicontohkan. Di share screen. Nah, ini. Nah, sudah. Baik. Bapak, Ibu, Sudah Anda dilihat. silakan memperhatikan. Ya, ini prakteknya seperti ini. Jadi Google Form ini bisa diakses dengan 3 cara, yaitu melalui Google Drive, kemudian melalui URL dari laman Google. Jadi buka Google dulu, kemudian klik Google Drive, ya, maka dipilih. Tetapi Anda Bapak Ibu serta Anda harus mendaftarkan dulu emailnya melalui Drive ini, ya. Kemudian yang ketiga bisa melalui handphone, tapi kalau di HP ini sangat terbatas untuk memberikan pertanyaan pada formnya nanti. Baiklah, saya akan mencontohkan Google Drive ini, ya, yang saya ambil langsung dari Drive saya, ya. Ini ada kolom new di sini ya, di pojok ini ya. Di panel kiri ada tanda plus, ini diklik. Perhatikan ya, Ananda. Kemudian di sini bawah sendiri ada Google Form. Google Form ini kita geser ke kanan, ini kita ambil blank form. Ya. Selamat datang Pak Permana. Ya, selamat Ibu. Ya, saya lanjut. Kemudian ini ada untitled form. Ini kita tulis. Kita maunya membuat apa? Karena bahasan kita di sini ada presensi. Coba saya akan mengetik dulu ya. Saya akan membuat yang paling simpel saja. Nanti Bapak Ibu dan anak Ananda silakan untuk mengembangkan sendiri. Nah, di sini ada form description. Ini bisa ditulis misalnya judulnya tadi ya. Nah, belajar mudah dan dapat membuat presensi melalui Google Form. Untuk Ini peserta bernama David Setiawan mohon di-mute ya. Untuk peserta bernama David Setiawan, Bapak atau Ananda ini ya. Mohon di-mute dulu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini kemudian misalnya kita beri tanggal Kamis. Hari ini Kamis 11 Februari 2021. Nah,
ini adalah tampilan dari apa judul yang pertama. Nah, ketika kita akan menyimpan ini di drive, jangan lupa kalau belum diberi nama, maka nanti di drive-nya itu juga tidak ada namanya. Bagaimana caranya? Kita klik yang ada di sini. Ya, perhatikan ada tulisan untitled form, ya, di kiri atas itu kita klik. Nah, maka akan tertulis daftar hadir VCT page 8. Oke, ya. Nah, karena ini harus menambahkan gambar misalnya, kalian ingin menambahkan gambar, klik. Nah, ini saya pindah dulu fotonya. Kita klik dulu ini yang ada tadi add image, ya. Ya. Kita pilih apakah dari kamera, dari URL, foto, terserah. Kebetulan Bu Deno atau saya mengambil dari upload dari apa file saya sendiri, ya. Ini saya ambil file saya, kemudian saya open, kita tunggu loading. Nah, gambarnya sudah masuk. Nah, ini berada di tengah. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengisi daftar hadirnya, isinya apa saja. Yang pertama, misalnya nama. Ingat, nama kan tidak perlu butuh panjang. Kalau kita ingin mencari di sini, tadi ada short, paragraf, multiple choice yang sudah saya jelaskan tadi, karena nama tidak butuh panjang, maka kita klik short answer saja. Dan jangan lupa, ini required, ini kita geser ke kanan. Ya, artinya ini harus diisi. Kemudian ketika ingin menambahkan lagi pertanyaan, ya, maka kita klik yang tanda positif, ini tulis instansi. Nah, instansi misalnya apa? Karena instansi ini tidak perlu jawaban panjang, maka tetap menggunakan short answer. Kita ini lagi geser kanan, tambah lagi pertanyaannya misalnya nomor WA. Tidak perlu jawaban panjang, tetap ini, ya. Kemudian cepat waktunya ini jabatan misalnya. Nah, ketika kita mengisi jabatan ini pasti multiple choice, ya. Nah, klik aja multiple choice. Di sini ada option, kita pilih misalnya di sini guru, ya. Kemudian yang kedua pelajar. Kemudian kita enter lagi misalnya karena di sini mungkin yang datang bermacam-macam, kita tulis lainnya. Nanti Bapak dan Ibu atau Ananda bisa memilih salah satu menggunakan multiple choice ini. Jangan lupa ini digeser ke kanan lagi. Kemudian kita tambah lagi. Misalnya di sini kita akan menggunakan centang, ya. Maka di sini misalnya pertanyaan saya beri, pernah mengikuti pelatihan, ya. Misalnya saya beri ini MS Office 365, ya. Kemudian ini multiple choice-nya dipindah, ya. Kita menggunakan checkbox. Mungkin karena Bapak, Ibu, atau Ananda mengikuti pelatihan ini bisa terdapat di sini lebih dari satu pilihan, ya. Bisa lebih dari satu pilihan. Kemudian saya beri misalnya ini Canva. Ya. Kemudian misalnya ini AutoCAD. Ya. Yang terakhir karena saking banyaknya mungkin, ya. Oh, di situ kok nggak ada semua, kita beri lainnya. Nah, Bu, ini ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin dari apa hasil ini tadi ada kesan, ya, kesan. Kita pilih di sini, kita ganti, kita rubah lagi dengan short answer misalnya, ya. Kalau pengen jawabannya panjang ya enggak apa-apa dikasih paragraf, ya. Kebetulan di sini saya contohkan menggunakan short saja dan jangan lupa ketika kita menggeser ini maka akan muncul apa
tanda bintang warna merah. Artinya ini harus diisi. Nah, kalau sudah semua, maka kita bisa melihatnya melalui ini di preview ini ya. Kita klik maka akan terlihat tampilannya akan seperti ini. Nah, inilah yang biasa diisi oleh anak-anakku sekalian ya, maupun Bapak Ibu guru jika mengikuti pelatihan-pelatihan. Kita kembali lagi. Nah, kita bisa mengatur misalnya menggunakan diberi waktu misalnya. Diberi waktu kita menggunakan form limiter ya. Ini kita pilih set limit ya, maka akan muncul ini form limiter, kita pilih select. Lalu date and time. Setelah itu kita klik select date-nya ya. Kita klik ini kalendernya sudah keluar hari ini. Kemudian kita beri misalnya terakhir jam 2. Jam 2 ini 2 PM ya. Ya. Baru kita set. Setelah kita set, kita save dan kita nih. Nah. Oke, kita tutup. Kalau sudah kita save, ketika kita akan memberikan ke peserta, maka kita menggunakan send. Ya. Kita kirim menggunakan send. Nah, di sini kita lihat ada 3. Ini email, kemudian ini adalah link ya. Kita kirim lewat link. Kita klik linknya. Nah, karena ini terlalu panjang, mungkin kita bisa menggunakan shorten URL. Kita klik. Kalau sudah kita klik copy, kita mau taruh di mana? Ya, misalnya kita taruh di WhatsApp, misalnya ya. Kita dulu. Kita misalnya taruh di WhatsApp, kita taruh di grup ini. Kita tinggal klik paste saja. Udah jadi. Ya. Nih. Kita kembali lagi ke Drive. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ingin tadi saya mengatakan bahwa nanti tampilannya bisa dilihat di spreadsheet ya. Tampilan bisa dilihat di spreadsheet. Coba ini saya spreadsheet-nya seperti apa? Mungkin Ananda yang belum lihat Pak ya. Bu Aryani kelihatan ya ini ya? Iya, kelihatan Bu. Ya. Kalau ingin melihat ya, Ananda ini mungkin yang penasaran ini mungkin ya. Ini kita lihat di respon ini ya. Responsesnya ini kita klik ya. Ini adalah spreadsheet-nya seperti di sini. Nah, kita buka. Nah, ini. Tampilannya akan seperti ini. Ya. Makanya ketika Bapak, Ibu, ataupun Ananda misalnya mengatakan, loh saya sudah absen, tapi kok enggak ada. Mungkin karena belum di-submit. Mungkin ini penjelasan dari saya, mungkin ada yang bisa yang dapat saya sampaikan secara cepat karena ini mengingat waktu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Dado. Sangat jelas sekali ya pemaparannya, tapi mungkin mau ada yang ditanyakan. Saya beri kesempatan kepada 2 penanya pertama. Mohon untuk ditutup dulu Bu ya. Ini untuk share screen-nya. Oh ya, ini ada yang dari. Baik. Saya lihat dulu. Baik, Bapak Ibu dan Ananda sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada tambahan. Silahkan. Kalau menurut saya, sangat jelas sekali ya. Jadi sangat tergambar gitu ya, bagaimana membuat sebuah formulir gitu ya, yang pengisiannya mudah, ternyata mengaplikasinya juga tidak sulit. Lalu ada responnya juga, sangat berguna ya untuk Bapak Ibu yang membuat soal-soal online mungkin ya, atau membuat presensi acara-acara yang lain, atau untuk Ananda mungkin presensi kegiatan di sekolah gitu ya, atau bahkan untuk survei ya, survei misalnya
survei-survei kegiatan apa yang sebetulnya diinginkan oleh teman-teman di sekolah untuk acara pensi mungkin ya bisa digunakan untuk survei gitu ya. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu sekalian serta Ananda sekalian. Ini murid-muridnya Ananda Bu Deno mungkin ya. ada yang mau ditanyakan. Selamat datang Bu Inggit. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, Ibu. Mohon maaf saya terlambat datang tadi. Oh, nggak Tapi apa-apa. presentasinya bagus sekali, Ibu. Jelas, sangat jelas sekali dan begitu lancar, tidak ada hambatan. Internetnya juga lancar ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu atau Ananda sekalian? Reno, Alex, Oh ya, apa yang ditanyakan? Ya, saya mau bertanya, boleh Bu Deno? Baik. Oh, boleh. Silakan Ibu Wartini untuk memberikan pertanyaan kepada Ya. narasumber kita hari ini. Pertanyaan saya cukup singkat. Gimana untuk men-setting Google Form untuk absen setiap hari? Karena kita sebagai guru kan absen itu wajib hukumnya ya, setiap hari harus diisi anak-anak, tapi dengan kelas yang berbeda, tanpa kita setting tiap hari, tapi bisa digunakan setiap hari. Bisa enggak ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Wartini. Apa langsung saya jawab Bu Aryani? Ya, silakan Ibu, silakan dijawab. Bisa. Kalau pengalaman saya ya, ini saya hanya mengcopy paste saja ya. Saya copy paste ketika belum diisi. Jadi saya membuat satu, saya copy paste ketika belum diisi. Dan saya beri nama yang lain, itu saja. Begitu Bu Wartini? Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Ananda, yang lain ada yang ditanyakan? Kalau saya Bu Deno, biasanya sih link yang sama itu saya pakai buat absen tiap hari. Jadi nanti lihat di respon itu kan ada tanggalnya ya. Karena saya itu lupa kadang gitu dengan link yang sama dalam 1 minggu gitu. Nanti waktu di print out tuh kan ada tanggalnya gitu ya. Nama dan tanggal itu yang saya bisa saja Bu seperti itu. Cuman kalau saya kan kadang untuk ngerol sampai ke bawah itu kan terlalu banyak masalahnya. Tapi memang kalau Bapak Ibu guru ini kan mesti mengampu mapelnya itu banyak ya. Macam-macam kelas ya. 10, kelas 11 gitu ya atau misalnya ada 11A, 11B gitu ya. Tentunya banyak form. Jadi tadi betul sekali yang disampaikan Bu Deno memang copy paste aja gitu ya. Seperti itu sangat-sangat ringkas sekali gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan pengalamannya ini. Seperti yang ditanyakan ini Bu Wartini saya rasa kita ring aja ya, karena Bapak dan Ibu ini pengalaman. Mungkin yang belum ini justru Ananda yang ada di sini. Ya, silakan. Dan Bapak Ibu guru yang sudah pernah, monggo silakan sharing atau memberikan masukan untuk Google Form ini. Ya, saya beri kesempatan ke satu orang audien ya untuk mungkin menyampaikan pendapatnya atau bertanya. Waktu kita tidak lebih dari 5-8 menit. Monggo yang mau memberikan saran atau untuk dari Pak Heri ini mungkin ya ada masukan gitu terkait dengan Google Form pada penggunaannya di sekolah gitu. Mungkin ada tips atau dari Bu Inggit mungkin ya. Halo? Ya, baik Ibu. Iya, terkait Google Form yang untuk absen itu saya juga sudah menggunakannya Bu. Yang untuk harian itu saya sama seperti Bu. Jadi kalau di sistem di sekolah saya buat formnya 1 kali, tapi di situ ada tulisan tanggalnya. Sama seperti Bu Novita, Bu Aryani. Bu Aryani ya, iya sama seperti Bu Aryani seperti itu kalau saya. Cuma ya kendalanya seperti itu yang dibilang Bu Denek itu harus scroll banyak banget ya Bu ya. Scroll up gitu ya. Kalau untuk absen harian mungkin mungkin bisa dipakai alternatif seperti itu di pertanyaannya ditulis tanggal tapi kendalanya ya seperti itu harus
Kalau sudah banyak, harus scroll-nya banyak banget. Kalau saya begini, Bu. Cara sih. Kadang-kadang tuh saya siasatin ya. Jadi saya mungkin tiap hari bikin, tapi saya copy paste. Cuman karena apa? Untuk mensiasati, jadi selain absen tuh saya kasih kuis ya. Jadi saya kasih soal di belakang 3 sampai 4 soal untuk memastikan mereka membaca materi karena daring ya gitu ya. Jadi kan kadang-kadang anak Iya, tuh cuma masuk, itu. nggak baca sih, nggak baca materi, absen sudah keluar gitu ya. Tapi kalau di dalam Absen, iya. absen itu ada pertanyaan, kan boleh kan menambahkan pertanyaan 1 sampai 4 pertanyaan yang to make sure gitu ya kalau mereka baca gitu ya. Akhirnya mereka baca juga akhirnya gitu. Awalnya nggak mau gitu. Tapi itu buat saya itu Iya. cukup memudahkan gitu ya. Cuman nggak enaknya memang tiap hari harus bikin absen gitu ya. Ya masing-masing cara mungkin ada kelebihan dan kekurangan ya. Mungkin cukup sampai di sini ya, Bu Deno. Kita akan perlu waktu juga untuk evaluasi nanti di akhir. Mungkin waktunya tidak lama gitu. Mungkin bisa kita akhiri nggak Bu ya sekarang ya? Ya, baik. Baik Bapak Ibu dan Ananda sekalian, terima kasih sekali atas waktu untuk perhatiannya, pertanyaannya, dan semoga nanti kita bisa kembali bertemu di materi lagi yang lebih menantang. Baik dari saya, Aryani Kusumanurung sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dano. Saya kembalikan kepada host kami. Sama-sama, terima Bu Dwi Novita. kasih semuanya. Terima kasih banyak, luar biasa sekali untuk hari ini. Penampilnya Bu Deno luar biasa dengan pembahasannya dan juga dibantu oleh moderator yang juga berkompeten, luar biasa juga. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa diambil manfaatnya, banyak mendapatkan manfaat untuk teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang saat ini tengah ada dalam Zoom meeting kita hari ini. Membahas gimana sih caranya bikin Google Form. Nah, gitu. Baik, sekali lagi mungkin saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu Ananda juga untuk jangan lupa mengisi link presensi. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti bisa dicek sendiri dan bisa diisi. Di situ juga sudah dituliskan ada poin-poin penting yang seperti tadi Bu Deno jelaskan ya. Ada beberapa poin yang letakkan di sana agar bisa diisi oleh para peserta yang saat ini hadir dalam Zoom yang dipresenteri oleh Bu Deno Kustini. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Heri juga sebagai instruktur kami, juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian dan juga Ananda yang saat ini tengah berada dalam Zoom ini atau dalam room ini begitu ya. Dan saya akhiri pada kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dan Ananda sekalian untuk meninggalkan room chat ini. Ya. Bu Deno dan Bu Dwi Novita tetap stay tune di sini. Oke. Kok hilang ya? Pak Heri dan Bu Inggit, monggo pinarak rumiyin. Jangan keluar dulu. Iya, Ibu boleh minta link absennya enggak? Di chat nggak ada ya, soalnya saya Oh iya, terlambat Bu Inggitnya. Kenapa? Oh ya, saya kirimkan lagi Bu, saya kirimkan lagi. Boleh. Monggo Bu, silakan, sudah saya kirim. Iya. Aduh, ini hujan ini. Anak-anak sudah mengisi semua ya ini? Tuh. Sudah, Bu. Ya, jangan sampai nggak ngisi ya. Oke, kalau sudah mengisi, silakan kalian boleh live. Baik, live ya. Kalau nggak ngisi nanti nggak dapat nilai loh ya. Nggak dapat door prize dari Bu Deno nanti. Keren, Bu. Iya. Nanti anak-anak ini akan hadir lagi ya, Bu ya? Bawa masing-masing bawa anak sendiri. Saya sudah bawa anak banyak, Pak. SDK-nya, Bu, SDK-nya. Nggak apa-apa.
Es-degan, Bu. Oh itu loh Bu, request es-degan. Kan Bu, es-degan. Pak Ayo kalau Heri, sudah live saya ya. nggak bisa lihat mukanya Pak Heri. Ya, Bu. Pak Heri nggak kelihatan. Kenapa? Sengaja Pak Heri nggak kelihatan. Ketutupan sama ini logo Iya, VCT. logo ininya ya. Iya. Ya, biar kelihatan VCT aja lah. Lagi di rumah ya Pak? Enggak sih di sekolah. Lagi di sekolah. Barusan baru selesai ini. Mohon maaf tadi itu kelamaan. Saya pas jam 1 kalau nggak ngelihat WA dari Bu Dwi, waduh. Ini saya lagi sibuk teleponan terus ini lagi apa pendataan COVID itu. Mohon maaf mengganggu Pak Heri. Ya nggak apa-apa karena sambil ini juga